aljabar, variabel, koefisien, konstanta. Semuanya itu apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas itu di video ini. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar hari ini? Sangat semangat, Bu. Semangat. Wah, luar biasa. Semoga semangat ini tidak akan berkurang sampai pembelajaran selesai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan filosofi tentang bilangan prima. Tahukah kalian bilangan prima hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita ingin sukses secara prima, maka ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu Tuhan dan diri kita sendiri. Maka dari itu, jika ingin sukses, jangan lupa tetap berusaha dan tetap berdoa. Karena jika kita berusaha dan berdoa, segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan dapat tercapai. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini. Dan untuk presensi bisa diisi melalui Google Classroom dan juga kolom komentar. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya harap kepada anak-anak Ibu untuk mengisi absen terlebih dahulu. Tahukah kalian bahwa aljabar pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Al-Khwarizmi pada tahun 780 sampai dengan 850 Masehi. Kemudian dia dikenal dengan Bapak Aljabar. Bapak Al-Khwarizmi ini juga bukan hanya berkarya dalam bidang matematika, tetapi astronologi, astronot, dan juga geografi. Luar biasa ya, Bapak ini sangat hebat, dia sangat berpengaruh dalam sejarah matematika. Lalu, aljabar itu apa? Nah, untuk memahami apa itu aljabar, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Halo Erik. Halo Tony. Wah, kelihatannya kamu membeli peralatan sekolah ya? Iya Tony, saya membeli 3 pensil dan 2 buku. Kamu juga sepertinya membeli peralatan sekolah. Kamu membeli apa saja? Saya hanya membeli 2 pensil dan 1 buku. Dari ilustrasi tadi, kita mendapatkan informasi bahwa Erik membeli 3 pensil dan 2 buku, sedangkan Tony membeli 2 pensil dan 1 buku. Nah, sekarang kita misalkan pensil adalah X dan buku itu adalah Y. Maka kita dapat menuliskannya kembali menjadi Erik membeli 3X dan 2Y, sedangkan Tony membeli 2X dan 1Y. Nah, dari kedua bentuk di atas, itulah yang disebut dengan bentuk aljabar. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mengganti nilai tertentu. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin memberikan satu soal untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Perhatikan soal berikut. Nah, baik.
Sekarang udah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, dimulai pertama dari Elnita, baru disusul oleh teman-teman yang lain nantinya. 5x tambah 2y tambah z. Jawabannya 5x ditambah 2y ditambah z. Jawabannya 5x tambah 2y tambah z. Nah, semua jawaban kalian itu benar. Dan sekarang, mari kita kerjakan bersama-sama. Di soal, kita mengetahui informasi bahwa Kakak Mika membeli 5 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Kita misalkan buku tulis itu adalah X, dan pensil itu adalah Y, dan penghapus adalah Z. Maka bentuknya menjadi 5X ditambah 2Y ditambah 1Y. Nah, dari soal yang kita telah bahas tadi, itulah yang disebut dengan bentuk aljabar. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya bagaimana itu bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar ada beberapa unsur seperti variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, koefisien. Koefisien adalah faktor pada suatu suku dalam bentuk aljabar yang melekat pada variabel. Dan yang kedua adalah variabel. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili nilai tertentu. Dan yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bentuk nilai yang tidak terikat oleh variabel. Sekarang kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Kamis, Putri pergi ke pasar. Di sana Putri membeli 6 buah jeruk dan 4 buah mangga. Sesampainya di rumah, Putri memberikan 3 buah jeruk kepada adiknya. Kemudian, pada sore harinya, Putri kembali ke pasar dan membeli 4 jeruk dan 7 mangga. Jadi, ada berapa total buah jeruk dan mangga yang Putri punya saat ini? Sekarang, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama, Putri membeli 6 buah jeruk dan 4 buah mangga, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. Kemudian, Putri memberikan 3 buah jeruk kepada adiknya, sehingga jeruknya berkurang sebanyak 3. Pada sore harinya, Putri kembali ke pasar dan membeli 4 buah jeruk dan 7 buah mangga. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengelompokkan buah jeruk dengan buah jeruk dan buah mangga dengan buah mangga. Karena buah jeruk dan buah mangga adalah buah yang berbeda, sehingga bentuk operasinya akan menjadi seperti ini. Dan sisa buah yang dimiliki Putri adalah 7 buah jeruk dan 11 buah mangga. Mudah kan? Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita misalkan jeruk menjadi X dan mangga menjadi Y, sehingga bentuk aljabarnya dapat dituliskan seperti berikut ini. Nah, dari ilustrasi di atas tadi, yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Jika dalam suatu pengoperasian variabelnya berbeda, maka bentuk operasi tersebut tidak dapat diselesaikan.
Seperti biasa, Ibu akan memberikan satu soal untuk memastikan bahwa kalian sudah paham tentang penjelasan Ibu tadi. Coba perhatikan dan kerjakan soal berikut. Nah, udah ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, untuk menjawabnya satu-satu dulu ya. Jawabannya 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Sama dengan 7A ditambah 8B ditambah 4B dikurang 6B. Sama dengan 15A dikurang 2B. Jadi jawabannya 7A tambah 4B tambah 8A kurang 6B sama dengan 7A tambah 8A tambah 4B kurang 6B sama dengan 15A kurang 2B. Wah, semua jawaban yang kalian sampaikan itu benar. Dan untuk itu, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, dari soal itu kita mengetahui bahwa ada dua variabel, yaitu A dan B. Namun, variabelnya tidak sama. Maka kita harus menyamakan dulu variabelnya, yaitu 7A dan 8B. Baru 4B, baru 6B. Maka kita jumlahkan 7A ditambah 8B ditambah 4A dikurang 4B dikurang 6B. Maka hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada anak-anak ibu yang belum mengerti atau belum paham, boleh ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selesai. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu dan dapat diingat untuk masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, Ibu ingin menyampaikan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Supaya kita mendoakan supaya bumi kita ini segera pulih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.